Ada lagi tuh agama baru tuh, agama Jawa Sunda. Nama nabinya tuh Gimin. Selawatnya coba tuh. Kalau dirubah selawatnya kayak mana tuh? Kalau kita kan enak selama ini. Adem menyebutkan nama Muhammad tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Adem nama Muhammad. Coba ganti sama Tugimin tuh. Sallallahu ala Tugimin. Tugimin, nama Nabi kok Tugimin. Astagfirullahaladzim, macam-macam aja. Muqarana takbir ihram. Terus sebentar lagi tuh ada yang begini tuh, syahadatnya diganti tuh, dipiralkan tuh nanti. Jadi syahadatnya tuh udah nama gurunya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin. Kalau nama gurunya Tugimin. Gak percaya, lihatlah. Rame nanti tuh. Bentar lagi lah tengok. Merasa sudah sampai dia menyaksikan Tuhan, bahwa Allah udah ngangkat dia sebagai Rasul. Nama Rasulnya kebetulan Tugimin. Jadi wa asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Tengok gak percaya. Bentar lagi tuh viral. Itu tanda-tanda mau akhir zaman. Udah akhir zaman sebenarnya, bukan tanda-tanda lagi. Jadi ya caranya begitu Dajjal itu. Dia sebelum Dajjal itu, sebelum wujud langsung bangkit, dia melalui manusia. Kemasukan, semuanya kerasukan. Jadi yang namanya kerasukan ini bukan hanya wah kulambah, bukan begitu saja kerasukan nih. Kadang orang tak sadar dia kerasukan. Nah begitulah kerasukannya. Kadang ngomongnya sembarangan, nanti ceramah maki-maki orang, menghina kiai lain, menghina habaib lain gitu. Nah, itu namanya kerasukan. Rasulullah kan mengajarkan damai dengan lemah lembut. Nggak ada kata-kata maki-maki. Itu kalau kita mengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi damai umat ini. Jalan yang ketiga, muqarana syakaratul maut. Nah, udah cerita syakaratul maut nih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirri sari fi sayril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji
Subhanahu wa Ta'ala agar jiwa kita selalu tenang, berusaha kita untuk benar-benar menuju kepada Allah, mengubur dengan benar-benar hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, istighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah, agar hati, diri, jiwa kita, lahir dan batin ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang pernah kita lakukan. Kiranya Allah mengampuni kita, meridhoi kita, dan selalu memberikan rahmatnya buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Para habaib, para kiai, para gus, para guru yang mungkin melihat live ini, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, di mana saja berada, kita melanjutkan kaji kita yang kemarin, jalan untuk ataupun alat untuk bermakrifat kepada Allah ataupun menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan alat itu namanya muqaranah, dan sudah kita kaji tentang muqaranah syahadat dengan jelas, dengan lugas. Semoga tentang muqaranah syahadat itu yang sudah kami jelaskan pada sahabat-sahabat bisa dipahami dan bisa dipraktekkan secara pelan-pelan, karena tujuannya itu ya benar-benar untuk menuju kepada Allah, benar-benar untuk mengosongkan bahwa sungguh tiada daya dan upaya kita kalau kita sudah masuk ke dalam menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang ketinggalan bisa dilihat nanti di channel YouTube Buya ya. Channelnya Syekh Muda Mukhlisin Al-Khalidi, itu nama channelnya. Nanti bisa dilihat di situ, dan jangan lupa di subscribe. Gratis saja subscribe, nggak mau nyakrek. Muqaranah syahadat apa semalam itu? Muqaranah syahadat itu perkataan la af'alun illallah. Itu. La af'alun illallah. Tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah juga yang ada. Kita nggak usah pakai hati lah, pakai logika, jangan akal sehat kita saja. Dalil akal tentang la af'alun illallah ini benar nggak? Benar. Kalau di akal, pakai kita berpikir dengan akal yang cerdas, mana yang tidak perbuatan Allah itu? Gimana? Buya mau tahu. Bisa nggak kita mengatakan, berani nggak lisan kita atau diri kita, hati kita mengatakan adalah yang selain Allah yang berbuat ini? Syirik kita berarti. Kita belajar ingin benar-benar mentauhidkan, tidak hanya teori. Inilah tauhid yang murni itu, bahwa la ilaha illallah. Tauhid itu kan mengesahkan Tuhan. Ya kita nggak bisa mengesahkan Allah itu kalau nggak kenal Allah. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah kalau nggak kenal Allah?
Menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa Pancasila, sila pertama pun kita hanya sekedar ngomong saja nanti. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba bagaimana kita mengesahkan Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan? Kerut lagi keningnya. Jangan dikerut-kerutkan. Gak usah kan kita lari ke tasawuf, ke Pancasila saja. Sila pertama itu coba ditafsirkan dengan agama. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Coba, bagaimana kita mengesahkan Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan? Itu tauhid namanya. Dari sila pertama saja kita sudah diharuskan bertauhid kepada Allah. Pancasila aja mengajarkan, negara aja pun menganjurkan itu juga, undang-undang. La af'alun ilallah. Gak ada perbuatan kecuali hanya perbuatan Allah juga yang ada. Kita sholat ya perbuatan Allah. Kita puasa yaitu Allah. Harta kita dimaling, dicuri yaitu Allah. Siapa yang gerakkan maling itu? Setan. Setan yang gerakkan siapa? Bisa jadi Allah menegur kita tuh mengambil harta kita melalui maling untuk menegur diri kita. Mungkin kita kurang berwakaf, mungkin masih pelit, mungkin ada harta haram yang pernah kita makan. Kan suka hati Allah melalui siapa menghilangkan, mengambil harta titipannya. Ngapa kita mesti protes? Rasa damai, rasa itu ya. Seneng maling-maling tuh ya. Kalau kita diem aja, Allah kok gitu ya. Ya bukan begitu juga pengertiannya. Bukan bela maling. Itu caranya Allah untuk menegur kita. Ambil ngopi biar enak. Biar nggak mumet. Biar nggak ngantuk, nggak tidur aja. Jadi jalan pertama itu adalah muqarana syahadat la af'alun ilallah. Sadari bahwa semua perbuatan, pola yang kita lihat, apa yang dilakukan, apa yang kita lihat itu semuanya ya perbuatan Allah. Larinya la haula wala quwwata illa billah. Apa daya kita? Apa kekuatan kita? Kalau nggak diberikan kekuatan Allah, nggak dititipkan gerakan pada diri kita ini, panah kita, raib, binasa. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk kita kepada kebesaran Allah itu kecil, itu masuk supaya kita merasa kecil. Sadari kita ini kecil, bahkan musnah, bahkan raib ketika kita sudah masuk ke dalam kebesaran Allah itu. Kalau dari awal saja kita nggak menyadari bahwa kita masuk ke dalam kebesaran Allah, kita kecil, nggak ada apa-apanya, sampai akhir salam pun dalam sholat itu nggak akan mungkin kita bisa mencapai kekhusyuan itu. Makanya Imam Al-Ghazali pernah menyatakan dalam kitab beliau itu, jalan untuk khusyuk dalam sholat itu pertama kata beliau hudur qalbi, menghadirkan hati. Maksudnya apa? Menghadirkan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah di hati kita nih? Kalau hati kita malas kita untuk zikirkan ataupun kita nggak kenal Allah, bagaimana kita bisa menyadari la af'alun ilallah itu masuk ke dalam kebesaran Allah kalau kita nggak kenal Allah? Nggak akan bisa itu. Atau bahkan nggak mau dia kenal Tuhan. Mengenal Allah itu melihat ciptaannya, iya memang yang melihat ciptaannya harus sebatas itu saja. Anak TK, anak kita 5 tahun pun tahu ini bahwa alam ini adalah ciptaan Allah, langit ini yang ciptakan Allah. Kita yang sudah tua itu apa sampai di situ saja? Sadari kita ini binasa, nggak ada perbuatan binasa, perbuatan kita raib, nggak ada perbuatan kita ini.
Semalam sudah kami katakan bahwa kalau kita masih merasa ada perbuatan diri kita, batal muqarananya. Batal. Kalau udah batal muqaranah, ya batal syahadatnya. Jadi yang dimaksud dengan muqaranah syahadat adalah kesimpulannya la af'alun illallah. La af'alun illallah. Catat itu. Muqaranah syahadat itu la af'alun illallah. Penyadarannya tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah juga yang ada. Kemudian jalan yang kedua untuk menuju kepada Allah atau bermakrifat atau mengenal Allah itu muqaranah takbir ihram. Kalau tadi takbir syahadatul la af'alun ilallah, nah muqaranah takbir ihram ini la asma'un ilallah. Gak ada yang mewujud, segala nama hanya Allah. Jadi nggak usah menghina nama orang, nama Allah juga itu. Ya kalau nggak dari Allah itu dari mana coba? Walaupun melalui orang tua kita, yang gerakkan mulut orang tua kita ngasih nama kepada anaknya siapa? Setan lagi bilang atau jin. Apa yang bukan nama Allah di dunia ini? Nggak ada yang mewujud segala nama, hanya Allah. Jadi jangan memandang nama, pandang adanya Allah. Musna raiblah rohani kita. Segala rasa rohani termasuk perasaan senang, indah, keinginan, melihat, mengalami ini itu, nggak ada lagi, raib semuanya. Misalnya ada orang berzikir nih, bisa nengok alam gaib gitu misalnya. Ada orang berzikir udah sampai ke alam jabarut, alam mana, udah nggak ada itu. Raib semuanya, yang ada segala mewujudnya Allah. Maka lihat peristiwa Mi'raj, ngulang lagi peristiwa Mi'raj. Ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha, takjub beliau. Berubah sifat Sidratul Muntaha itu. Karena beliau tidak terpandang melihat lagi wilayah alam Sidratul Muntaha itu kecuali Tuhannya. Takjub beliau, tak bisa lagi berkata-kata beliau. Jadi nggak ada yang mewujud. La asma'un ilallah. Muqaranah takbir ihram ini ketika Allahu Akbar, yang ada Allah. Coba kalau semua manusia itu udah derajatnya atau ditarik Allah, disadarkan di situ. Ada lagi yang nyala-nyalakan amal ibadah orang, nyala-nyalakan kawannya sholat. Ada lagi yang menyalahkan. Orang mau pakai kunut sholat subuh nggak pakai kunut, nggak ada lagi berantem soal itu. Orang mau maulid dengan nggak maulid, nggak ada lagi persoalan berantem maulid. Orang mau tes DNA ataupun enggak ada berantem nggak ada berantem, udah mau itu, nggak ada cerita dunia ini. Semuanya disadarkan Allah. Yang ada cuma orang kafir saja. Yang ada orang kafir juga siapa? Ini ngaji damai namanya, ngaji menyadarkan diri kita supaya nggak marah-marah, supaya nggak suka mencaci maki, supaya nggak memandang hal yang jelek aja sama orang, benci sama orang. Itu ngajarin ke situ maksudnya.
Ya, jadi muqarana takbir ihram itu la asma'un ilallah. Tiada yang maujud kecuali asma Allah. Tiada yang maujud. Segala nama yang ada di dunia ini, nama-nama makhluknya Allah juga yang ada. Jadi nggak ada lagi rasa rohani termasuk perasaan senang, bahagia, sulit, keinginan, melihat, mengalami ini itu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi rasa susah bagi hatinya. Yang dia pandang hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir banyak la ilaha illallah itu bukan untuk mengajari untuk menjadi ngaku Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk mengajari ngaku Rasul datangi masuk rumah masing-masing. masuk rumah penduduk keliling kampung, aku Tuhan, akulah Rasul akhir zaman gitu. Itu nganter nyawa namanya, penggal kepalanya. Dari dulu kan udah dibilang, jangan sembarangan. Kalau kita udah sembarangan tentang hakikat marifat ini, kita ngomongkan kepada halayak umum, pengakuan pada lisannya, entah pun untuk pengakuan rohaninya atau nafsunya, akhirnya kan dipenggal. Hati dipenggal nih Buya maksud, dihantam dia. Kan kalau ini viral itu kan, ada yang datang ke rumah penduduk ngaku aku Rasul, nanti ada yang ngaku Imam Mahdi. Duwe lambe ke sembarangan deh. Jangan sembarangan. Kalau bertasawuf itu yang benar. Yang begini saja pun kadang-kadang ini orang nggak nerima, apalagi yang sudah mengaku-ngaku, ngaku Nabi, aku Imam Mahdi, aku Rasul, apalagi ngaku Tuhan. Tengok tuh dulu beberapa tahun yang lalu, Lia Eden ngaku Jibril, coba dari dulu udah ada. Dari zaman Rasul, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat, sudah banyak yang ngaku-ngaku Nabi. Kalau sekarang ini lebih canggih lagi. Tuh dulu Lia Edan kan Edan kalau ngaku Jibril, syukur ngaku Jibril, ditangkep dia sama polisi kita, luar biasa polisi kita, dia bisa ngangkep Jibril. Untung ngaku Jibril dia. Sekarang ngaku Ijroil. Yang senang itu yang udah tua mau mati, yang udah pada mau mati itu senang. Kenapa Ijroilnya ditangkep? Penjara 4 tahun. Pak Presiden ngumumin pengumuman. Dikarenakan malaikat Ijroil di penjara, maka pencabutan nyawa diliburkan selama 4 tahun. Seneng. Yang udah tua-tua seneng tuh, yang udah mau mati, yang udah 63 tahun, 70 tahun, 4 tahun. Untung ngaku Jibril dia. Belum lagi ngaku Nabi lagi. Tukang cukur, pelatih badminton ngaku Nabi, dapat wahyu di Bogor. Dapat wahyu di Bogor. Di Bogor dapat tales, dapat wahyu. Ada lagi tuh agama baru tuh, agama Jawa Sunda. Nama nabinya tuh Gimin. Selawatnya coba tuh. Kalau dirubah selawatnya kayak mana tuh? Kalau kita kan enak selama ini. Hadem menyebutkan nama Muhammad tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Adem nama Muhammad. Coba ganti sama tuh Gimin tuh. Sallallahu ala tuh Gimin. Tugimin, nama Nabi kok Tugimin. Astagfirullahaladzim, macam-macam aja. Muqarana takbir ihram.
Nanti sebentar lagi tuh ada yang begini tuh, syahadatnya diganti tuh, dipiralkan tuh nanti. Jadi syahadatnya tuh udah nama gurunya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tugimin. Kalau nama gurunya Tugimin. Gak percaya, lihatlah. Rame nanti tuh. Bentar lagi lah tengok. Merasa sudah sampai dia menyaksikan Tuhan, bahwa Allah udah ngangkat dia sebagai Rasul. Nama Rasulnya kebetulan Tugimin. Jadi wa asyhadu anna tugimin Rasulullah. Tengok gak percaya. Ntar lagi tuh viral. Itu tanda-tanda mau akhir zaman. Udah akhir zaman sebenarnya, bukan tanda-tanda lagi. Jadi ya caranya begitu Dajjal itu. Dia sebelum Dajjal itu, sebelum wujud langsung bangkit, dia melalui manusia. Kemasukan, semuanya kerasukan. Jadi yang namanya kerasukan ini bukan hanya wah kulambah, bukan begitu saja kerasukan nih. Kadang orang tak sadar dia kerasukan. Nah begitulah kerasukannya. Kadang ngomongnya sembarangan, nanti ceramah maki-maki orang, menghina kiai lain, menghina habaib lain gitu. Nah, itu namanya kerasukan. Rasulullah kan mengajarkan damai dengan lemah lembut, nggak ada kata-kata maki-maki. Itu kalau kita mengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi damai umat ini. Kerasukan. Jadi mulai sekarang itu aja namanya. Bikin judul nanti di PT. Kalau ada orang yang ngomong tukang menghibah, mencaci maki, berarti dia kerasukan. Perlu diruqyah. Nah, tukang ruqyahnya harus ahli juga. Jangan sembarangan juga tukang ruqyahnya. Sallallahu ala tugimin. Sakit perut saya. Aduh, sakit perut saya. Belum minum. Jangankan jadi nabi, jadi kiai aja. Tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu. Ini protokol memang. Pandangan umum dan ceramah yang disampaikan oleh Kiai Tugimin. Baik, kita lanjut. Pertanyaan ketawa. Jalan yang ketiga, muqarana syakaratul maut. Udah cerita sakaratul maut. Apa sakaratul maut itu? Ini sudah masuk kepada fana sifat. Dia sudah masuk melihat sifat Allah. La maujudun ila sifatun ilallah. Gak ada yang maujud, segala sifat hanya Allah. Nah, kemarin 2 malam yang lalu sudah Buya terangkan. Kalau kita sadar bahwa kita melihat adalah sifat Allah basor, basornya Allah, basirun, maha melihat. Kita bisa mendengar karena anugerah sami'un, maha melihat, maha mendengar. Kita bisa hidup karena sifat hayun, maha hidup. Kita bisa berkalam, bisa berkata karena sifat mutakallimun. Kita bisa berkuasa, punya kekuasaan karena sifat qadirun. Kita punya kehendak karena iradah, muridun. Kita punya kuasa iradah, muridun. Kita punya berkehendak karena qadirun. Dan kita bisa pintar, bisa tahu ilmu ini karena sifat alimun. Coba tunjukkan di mana sifat kita. Ada nggak sifat kita kalau udah begitu itu? Mana ada. Apa yang mau disombongin? Suatu saat itu akan pulang. Basor kembali kepada basirun, sama kembali kepada sami'un, kalam kembali kepada mutakalimun, ilmu kembali kepada alimun, hayat kembali kepada hayun, apa lagi? Kodrat kembali kepada qadirun, iradah kembali kepada muridun. Mana punya kita? Itulah sakaratul maut.
Coba tunjukkan mana sifat kita. Kalau udah begitu, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dianggarkan? Mati kita kok. Harta yang kita punya titipan kembali kepada Allah. Jabatan, wajah kita yang tampan kayak artis, kayak Korea. Wajah kita yang cantik, cantik kurang cantik, bahkan dioperasi plastik berkali-kali. Bahkan pakai susuk lagi, 100 susuk di wajah kita, di diri kita, karena kurang mantapnya. Kembali. Mana sifat kita? Kita punya jabatan hari ini 5 tahun, berapa tahun kita bisa bertahan jadi panglima, jadi jenderal, jadi wakil rakyat, jadi presiden? Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau nggak mau nambah 10 tahun minimal, maksimal. Berapa tahun kita bertahan? Habis itu pensiun kita. Jadi ketika kita diamanahkan jadi penguasa negeri ini, jadi wakil, jadi pejabat, jangan sombong sama rakyat. Jangan nanti mau jadi ngemis-ngemis sama rakyat. Begitu rakyat butuh kan pura-pura tak tahu. Weh, wakil rakyat, jangan sombong, kan butuh rakyat. Kita sama-sama butuh. Gaji kalian tuh dari rakyat, mobil dinas kalian tuh dari rakyat, rumah dinas kalian tuh dari rakyat. Kami yang gaji kalian, pajak kami yang kalian tarik. Suatu saat itu akan ditarik oleh Allah. Sakaratul maut, gak ada sifat kita. Berapa tahun kita bertahan? Apa yang mau kita banggain? Gak ada. Ilmu titipan alimun. Jangan merasa kita paling ilmu, paling punya pinter sendiri. Nah, coba sadari kita ketika kita bilang itu mau pulang ini. Kita lihat basor melihat kita. Kita lihat dulu coba. Kita sekarang melihat. Coba kenapa? Karena sadar bahwa ini semua milik Allah, titipan. Suatu saat pasti akan pulang kepada Allah. Ditarik secara tiba-tiba. Coba seandainya kalau sifat kita nih mendengar, nggak ada mungkin manusia ada yang budek. Kalau kita merasa melihat ini sifat kita, nggak mungkin ada manusia yang buta. Kalau hidup ini sifat kita, nggak mungkin ada manusia yang mati. Kenapa? Karena itu titipan, anugerah. Jadi jangan sombong. Sombong itu hanya punya Allah. Jangan dipakai-pakai pakaian Allah itu. Ada sifat Allah yang boleh kita pakai, tapi ada sifat Allah yang tak boleh kita pakai. Sombong. Jangan pakai-pakai, coba terhijab hati kita nanti selamanya. Ayo minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau punya bunga mawar jangan sombong, lempar. Punya macan jangan simpan-simpan. No. Jangan disimpan-simpan, ditahan-tahan, nanti jadi busuk mawar itu. Jadi hilang. Daripada hilang bunga mawarnya, nggak dipakai, nggak dilempar. Ya Allah yang ikhlas, ya Allah yang memberikan saweran ikhlas, lipat gandakan rezeki mereka ya Rabb. Kabulkan hajat mereka. Yang belum haji, tahun depan berangkat haji ya Allah. Yang belum pernah umroh, bulan depan umroh ya Allah. Mudahkan mereka untuk melunasi utang piutangnya ya Allah. Yang belum punya pekerjaan ya Rabb, berikan, mudahkan rezeki yang halal. Amin. Yang belum nikah, beri jodoh ya Allah yang soleh dan soleha. Yang belum punya keturunan, berikan kesempatan mereka, berikan amanah untuk memiliki anak ya Allah yang soleh dan soleha. Apalagi
Yang masih ngontrak, ya Allah, rumahnya mudahkan mereka untuk membuat rumah sendiri, ya Allah. Apalagi yang sakit, berikan kesempatan mereka untuk sehat, ya Allah, dalam taat. Amin ya robbal alamin. Itu muqaranah sakaratul maut, udah jelas tuh ya. Jadi jasmani, rohani, nurani, robbani, raib semua, nggak ada lah, nggak ada. Itulah namanya muqaranah sakaratul maut. Semuanya kembali kepada Allah, mati. Kemudian yang keempat, ini agak halus banget ya kalau udah masuk keempat ini. Saya juga harus berhati-hati berkalam, mengambil kalimat. Muqaranah wahdatul zat. Gini garis besarnya, muqaranah wahdatul zat itu harus tahu asal diri kita, lihat asalnya diri kita, melihat asalnya diri. La zatul ilallah fi haqiqati ilallah. Jadi kalau udah dia masuk muqaranah wahdatul zat itu, kita harus melihat asal dirinya kita. Asal diri kita itu dari mana? Melihat asalnya diri. Jadi la zatul ilallah, nggak ada, tiada zat kecuali hanya Allah. Itulah hakikat Allah. Pada hakikat Allah, sama ada kayak gini, dia kalau menuju kepada situ itu mematikan diri, namanya kalau pelajaran tasawufnya. Jadi mengembalikan dulu semua sifat-sifat yang kita rasakan sifat Allah ini, bertobat kembali kepada sifat Allah, bahwa bukan aku yang melihat, bukan aku yang mendengar, bukan sifatku ini semuanya. Baru di situ dia. Jadi ketika kita sebelum bertakbir itu sadarnya di situ. Ketika berdiri sebelum takbir menyadarkan itu. Matikan diri dulu, artinya matikan diri itu mematikan diri, nafs, keinginan yang ada. Kembalikan semua kepada Allah. Gerakanku, aku bergerak, aku berniat, Allah semua. Makanya kan kalimatnya, lafaz niatnya kan usoli itu. Coba usoli itu bukan sengaja aku. Usoli itu tuh aku sholat. Usoli bukan sengaja aku mendirikan sholat, tapi aku sedang sholat. Usoli, aku sholat. Mana bisa kita sesengaja sholat itu kalau bukan digerakkan Allah? Allah yang menyengaja, Allah yang menggerakkan kita. Jadi ini muqaranah wahdatul zat ini sangat udah mau masuk ke halus ya. Saya nggak berani untuk meneruskannya, nanti bisa salah paham. Kalau mau meneruskannya ada di forum-forum khusus ya. Jadi kuncinya begini, setelah kita mengetahui muqaranah tadi, dalam sholat itu sebelum kita bertakbir berdiri tegak. Kan dalam fikih begitu, berdiri lurus dalam fikih kan. Kita harus menghadap kiblat, tegak, lurus. Kita harus rasakan dulu alun ilallah, la asmaun ilallah, la mawjudun ilallah, la mawjudun ila sifatun ilallah. Kemudian la jatul ilallah fi haqiqatil ilallah. Boleh dilapas itu nggak? Boleh, nggak apa-apa untuk awal-awal. Untuk awal-awal kita sambil menyadarkan itu. Mematikan diri Allah. Bumi, langit, dan semua diriku ini masuk ke dalam kebesaran Allah. Tiada, yang nggak ada, yang ada Allah. Kan nggak ada lagi kalau kita udah masuk kepada kebesaran Allah itu.
Oke, saya nggak berani nerangkan di akhir Muqarana Wahdatul Zat ini ya. Saya nggak berani di sini. Ditakutkan nanti bisa salah pengertian, salah paham. Saya hanya membuka di forum-forum khusus dan khusus untuk orang-orang yang saya baiat saja ini. Ya, forum khusus. Ini hanya garis-garis besarnya supaya kita itu menyadarkan dirilah dalam praktek kita sehari-hari itu. Mulailah sadar kita bahwa semua gerakan Allah. Jadi kita jangan ada lagi caci maki. Ketika kita dicaci maki orang, udah diam. Gini nih untuk menyadarkan nih. Ini pegang nih, bebas. Kalau kita mau dijadikan, mau dikeluarkan tauhid kita semakin kuat, memang mau dikeluarkan saripati santan, pelajari filosofi kelapa itu. Kelapa itu sebelum keluar santannya pasti jatuh dulu dari atas. Jatuh, kadang-kadang disogrok, kadang-kadang dijatuhkan dari atas, benar nggak? Pertama, tidak ada kita mau santan itu, mau ngambil santan dari kelapa, kelapa itu nggak jatuh dari atas, dijatuhkan dia dari atas, debuk, sakit. Mau ngambil santannya gimana? Udah setelah jatuh gimana? Terus dibelah, dibacok pakai parang, dibacok. Kadang parangnya goloknya tuh kumpul, apa nggak tambah sakit. Kalau tajam masih lumayan, nggak terasa, tahu-tahu udah terkupas, udah terbelah, ditarik lagi, dikulitin lagi, dijamba-jamba, diperas. Ada santan, kalau kita mau santan kelapa itu nggak diperas. Begitulah hidup kita. Kalau Allah mau mengambil saripati santan dari hambanya yang sudah dianggap itu bahwa kekasihnya, pasti digitukan. Nggak usah heran. Jadi kalau kita nggak ada santannya, nggak mau jadi santan, ya udah begitu-gitu sajalah. Terus saja sampai mati. Tetap marah-marah, dimaki orang, tetap benci melihat orang, terus saja begitu. Kita kalau mau diambil saripatinya dan dianggap tauhid kita tuh, mau dijadikan mutiara diri kita, begitu dijatuhkan dulu dari atas, tebuak, dibelah pakai golok, sakitnya bukan main. Begitulah hidup kita tuh, diperas, dijatuhkan, dihantam, dilempar. Kalau jatuhnya pohon kelapanya pendek sih nggak apa-apa, ini paling tinggi. Kadang disogro pakai tiang, pung sampai luka-luka. Gitu toh, pelajari filosofi. Kita mau jadi nggak santan kita hidup di dunia ini bertauhid kepada Allah? Kalau enggak, ya udah begitu-gitu saja. Sholat ya tinggal sholat karena kewajiban, zikir ya zikir, selawat ya selawat. Kerugian nanti kita di akhirat. Kalau sholat, ya berusaha bagaimana kita sholat yang benar-benar ingat kepada Allah. Kalau bertarikoh, bertasawuf, ya benar-benar bertasawuf. Supaya kita nggak, kalau berselawat, ya berselawat dengan benar-benar. Berselawat itu bukan ingin menghancurkan orang yang zolim kepada kita. Ini tidak, berselawat supaya orang yang zolim kepada kita hancur. Apa ada ajaran Rasulullah begitu? Coba saya mau tahu, pernah nggak Rasulullah mengajarkan itu kepada umatnya? Yang mau dihancurkan sama-sama umat Nabi Muhammad. Berzikir, berselawat untuk menghancur supaya orang lain hancur, musnah. Berselawat itu bagaimana supaya kita tuh berhubungan kepada Rasulullah. Itu namanya berselawat. Bukan urusan menghancurkan orang, mikirin supaya soal perut, supaya kaya. Kan ngomel lagi ya, Bah. Kok ngomel kayak perempuan mulutnya kadang-kadang. Omelku tuh bener kok, bukan aku merasa bener sendiri, untuk memperbaiki jaga hati kita, jaga hati kita ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Udah 40 menit, insyaallah besok kita ambil kaji yang lain. Saya nggak meneruskan tentang
Mukarana Wahdatul Jat ini di publik ya. Mudah-mudahan yang walaupun hanya garis besarnya saja bermanfaat buat kita. Belajarlah terus, cari guru yang benar-benar, yang memang pada ahlinya, berzikir dengan zikir yang benar, zikir yang menerima sanad, yang ditalkinkan. Jangan asal comot aja dari media sosial. Bagus, nggak apa-apa, cuma nanti nggak sampai. Kalau bisa datangi langsung kepada guru, minta talqin, ditalkinkan jelas sanadnya sampai ke mata rantai Rasulullah SAW. Jangan asal-asal kopi-kopian. Ya bagus, tapi kan tidak semua yang bagus itu sampai, tidak semua yang bagus itu baik benar-benar. Ya, tutup, kubur hal-hal yang buruk diri kita mulai bangkit untuk melakukan kebaikan, tutup keburukan, memandang orang lain. Kan? Kita kalau mau saja Allah membuka aib kita masing-masing, nggak ada yang mau berteman kita ini. Jadi jangan selalu memandang aib orang lain. Berubah, pandang dengan kasih sayang. Ini tujuannya kaji ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat sahabat-sahabatku di mana saja berada yang mendengar kajian ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.